Kamu lagi di jalan mau ke rumah kakakmu, tapi tiba-tiba langitnya berubah. Cuaca dingin jadi panas banget dalam sekejap. Orang-orang yang lagi jalan-jalan nyari angin sekarang melepas jaket dan keringetan. Orang yang tadinya mau ski weekend ini langsung ngebatalin rencana mereka dan malah pergi ke pantai. Saat itu udah sore banget, tapi langitnya masih kayak siang bolong. Kamu ngambil kacamata hitam kamu dan lanjut nyetir. Ini nggak kayak biasanya, tapi orang-orang kelihatannya nggak peduli. Kamu nyalain radio dan mendengar orang-orang panik ngebahas matahari. Tapi nggak ada yang terdengar jelas. Mereka rebutan ngomongin banyak hal secara bersamaan. Kamu ngambil ponsel kamu dan nyari tahu apa yang terjadi di media sosial. Semua ngebahas hal yang sama, tapi nggak ada yang jelas. Orang-orang bilang matahari mendekati bumi. Kedengeran suara langkah di lorong yang sepi. Seorang cowok yang berpakaian rapi lagi mau menghadiri salah satu rapat terpentingnya. Adam masuk ke ruang rapat. Di sana, semua orang nungguin apa yang mau dia ucapkan. Sebagai kepala ahli astrofisika, tugas Adam adalah nyari tahu apa yang terjadi dan merahasiakannya dari publik. Kalau enggak, seluruh dunia bakal panik dan terjadi histeria massal. Keadaan itu nggak bagus. Dia duduk saat semua orang nunggu pengumuman darinya. Ruangan itu tegang dan semuanya terdiam. Dia melepas kacamatanya dan menaruhnya di meja. Gerak-gerik Adam diperhatikan semua orang di ruangan itu. Dia ngeluarin beberapa file dari foldernya dan mulai membaca. Semua orang mendengarkan. Rekan-rekan sekalian, sepertinya kita akan mengalami hal buruk. Setelah berjam-jam melakukan observasi dan analisis, kami mendapatkan hasil. Ada potongan matahari yang meninggalkan orbitnya dan sedang mengarah ke bumi. Kami belum tahu bagian yang mana, tapi kami tahu begitu potongan itu menabrak bumi, bumi mungkin akan hancur. Ketegangan di ruangan itu terasa dengan jelas. Semua orang kebingungan. Adam menjawab banyak pertanyaan, tapi dia sendiri bahkan nggak tahu jawaban dari beberapa pertanyaan itu. Dalam beberapa menit, pers membocorkan rekaman suara Adam. Hal itu bikin dunia jadi kacau. Kita balik lagi ke kamu ya. Kamu baru aja mendengar potongan pengumuman dari Adam dan gak yakin itu hoax atau bukan. Meskipun langit makin terang, belum ada alasan buat panik tuh. Kamu terus nyetir dan tiba-tiba kamu merasakan getaran hebat. Mobil kamu terangkat dari jalan dan jendelanya pecah. Kamu keluar dan nunduk buat berlindung. Kamu ngeliat objek mirip komet jatuh di suatu tempat berkilo-kilometer jauhnya. Sepertinya masih ada objek serupa yang akan jatuh ke bumi. Kamu nyalain mobil dan pergi buat nyari tempat sembunyi. Abu mulai nutup langit. Kejadian itu bikin udara makin panas dari sebelumnya. Bumi jadi super panas nih. Jalanan macet banget karena orang-orang pengen melarikan diri, tapi nggak tahu mau sembunyi di mana. Kamu akhirnya ninggalin mobil kamu dan jalan kaki buat nyari tempat adem dan ngumpet dari sinar matahari. Meskipun abu nutup langit, matahari masih bisa menembusnya. Kamu pergi ke hutan dan nyari gua buat ngadem. Udara masih panas, tapi seenggaknya kamu bisa tenang dan mikirin langkah berikutnya dari sana. Kamu ngambil ponsel kamu buat nyari tahu apa ada kabar baru terkait kejadian ini, tapi kamu nggak nemu berita apa-apa. Kamu terus merefresh ponsel kamu, tapi nggak ada perubahan. Tiba-tiba, kamu mendengar beberapa orang mendekat dan mereka minta kamu buat keluar dari gua. Adam satu ruangan sama para saintis terbaik di dunia buat nyari solusi. Semua orang ngasih dia solusi, tapi akhirnya nggak ada yang bisa dipraktekkan. Mereka menghabiskan berjam-jam di ruangan itu, tapi matahari makin kuat aja dan langit makin terang setiap menitnya. Rasanya nggak ada yang bisa dilakukan sampai Adam akhirnya terpikirkan sesuatu. Dia manggil semua orang dan minta orang yang nggak berkepentingan buat pergi dari ruangan itu. Dia bilang mereka harus meluncurkan roket ke luar angkasa. Roket itu harus bisa membelokkan objek besar yang mengarah ke bumi sebelum masuk ke atmosfer. Mereka cuma punya waktu beberapa jam sebelum langit jadi berbahaya dan gak cocok buat terbang. Untungnya, semua penerbangan di seluruh dunia udah dibatalkan. Peluang buat meluncurkan roket itu dan menyelamatkan dunia kecil banget. Ada manggil ahli teknik terbaik buat mengatur roket itu dan astronot yang bakal jadi sukarelawan buat misi ini. Mereka berlatih cepat dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Pengarahan dilakukan dan mereka udah siap. Tapi mereka cuma punya satu kesempatan buat membelokkan objek besar itu.
1 jam kemudian, astronot udah siap dan mulai masuk roket. Kamu tiba-tiba muncul dengan pakaian astronot. Kamu adalah salah satu astronot yang penting buat misi ini. Orang-orang yang ketemu kamu di gua adalah orang-orang NASA yang mau merekrut kamu buat misi ini. Kamu ketemu Adam dan dia ngasih pengarahan tentang peran kamu. Karena misinya emang dadakan, Adam bahkan gak sempat duduk sama kamu dan ngasih pelatihan atau pengarahan yang layak. Kamu masuk ke roket dan duduk di sana. Para teknisi dan saintis ngumpul buat mastiin semuanya siap sebelum lepas landas. Objek besar itu makin dekat dan kalau telat, roket itu bakal meleleh pas nyampe bagian akhir misi. Kamu pasang sabuk pengaman dan roket mulai menyala. Semua sistem udah siap. 3, 2, 1, meluncur. Roket meluncur ke angkasa. Ada lapisan tambahan visor pelindung karena kamu mau mendekati pecahan matahari. Setelah beberapa menit, roket meninggalkan atmosfer bumi dan berhadapan sama objek besar itu. Roket itu berhenti di posisi strategis, nunggu waktu yang pas buat ngusir objek itu dari lintasan bumi. Sementara itu, semua orang di bumi sembunyi di bunker buat jaga-jaga kalau ada puing jatuh. Tim pembersih bakal siap buat membersihkan bebatuan luar angkasa yang bakalan super panas itu. Ada makanan, air, dan listrik di bunker itu kalau mereka harus diam di bawah tanah buat sementara. Tinggal beberapa menit lagi buat menjalankan misi. Kamu menekan tombol dan siap buat meluncurkan paku besar sepanjang patung Liberty. Paku itu disimpan di pijakan yang dipasang di roket. Pijakan itu bakal menembakkan paku, kayak busur dan anak panah. Lalu meluncur langsung ke objek besar itu dan menghancurkannya sebelum meleleh. Kurang dari 1 menit sebelum tabrakan, panah itu diregangkan, lalu dilepaskan. Ujung panah itu punya bor titanium yang bakal terus menembus objek begitu menancap. Panah itu udah dilepaskan dan meluncur di luar angkasa, bikin pecahan kecil hancur selagi si panah meluncur. Akhirnya, panah itu kena objek besar dan menembusnya. Tapi kok kayaknya nggak terjadi apa-apa. Bornya hampir nggak bisa nembus bagian tengah objek itu. Untungnya, Adam udah mikirin rencana cadangan. Roket yang masih diam di tempatnya itu nembakin laser ke tempat paku buat mempercepat proses penghancuran. Laser itu mulai meleleh buat nembus intinya, tapi objek itu makin dekat dan ngebut. Potongan matahari itu masih belum hancur juga. Kurang dari 2 menit lagi, tabrakan bakal terjadi dan semua orang udah kehabisan ide. Tapi, Adam masih punya trik rahasia. Dia nyuruh semua orang pergi dari roket itu dan pindah ke pot cadangan. Dia pengen roket itu ada di jalur tabrakan lurus dengan objek besar itu. Orang-orang kebingungan. Mereka, termasuk kamu, langsung masuk ke pot dan pergi ke jarak aman. Pot ini nggak akan terkatung-katung di luar angkasa, soalnya udah dilengkapi udara bertekanan yang bikin pot ini bisa bergerak ke arah manapun yang pilot mau. Semua orang keluar dari roket waktu roket itu tancap gas menuju objek besar. Roket dan objek itu mendekat pada kecepatan penuh. Cuma beberapa detik lagi sebelum tabrakan, seluruh dunia melihat itu. Roket itu satu-satunya harapan buat menyelamatkan semua orang di bumi. Roket itu mulai meleleh sebelum tabrakan. Dan tiba-tiba gelombang kejut besar terjadi di angkasa. Roket itu bisa menghancurkan objek besar sampai berkeping-keping. Yang jadi masalah sekarang, puing-puing kecilnya bakal jatuh ke bumi. Tapi karena semua orang ada di bunker, jadi aman. Adam dan rekan-rekan kerjanya merayakan itu. Kamu dan astronot lain aman dan kembali ke bumi. Sekarang, orang-orang di bumi harus membangun lagi semua yang hancur. Orang-orang harus mulai semuanya dari nol lagi. Tapi, ini cuma awal dari babak baru dalam hidup. Apa yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar? Pertama-tama, anehnya bintang akan membesar hingga jutaan kali lipat ukuran aslinya. Saat inti bintang kehabisan hidrogen, bintang akan mengerut karena tarikan gravitasinya sendiri, tapi sebagian fusi hidrogen tetap berlangsung di lapisan atasnya. Saat mengerut, inti bintang akan memanas. Ini menyebabkan lapisan atas bintang ikut memanas dan mengembang. Diameter bintang pun bertambah. Semakin bertambah besar, bintang akan menelan materi apa saja, bahkan planet-planetnya sendiri. Para astronom sudah pernah mengamati bintang tepat sebelum atau sesudah menelan seluruh planet. Tapi sampai baru-baru ini, mereka belum pernah melihat proses itu sendiri. Para ilmuwan dari berbagai universitas melaporkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka berhasil menyaksikan bintang menelan planet. Dan peristiwa tragis ini terjadi bukan di galaksi yang jauh, melainkan masih di galaksi Bima Sakti, sekitar 12.000 tahun cahaya dari bumi.
Para astronom melihat ledakan dari sebuah bintang yang masanya sekitar 0,8 sampai 1,5 kali massa matahari di dekat rasi bintang Aquila yang mirip elang. Bintang tersebut menjadi 100 kali lebih terang dari biasanya hanya dalam waktu 10 hari, dan setelahnya cahaya itu dengan cepat menghilang. Yang lebih menarik lagi, kilatan cahaya putih panas ini diikuti sinyal yang berdurasi lebih lama dan lebih dingin daripada kilatan cahaya pertama. Kombinasi ini hanya bisa berarti satu hal: bintang itu menelan planet di dekatnya. Planet apakah itu? Para astronom menduga itu merupakan planet superpanas dengan massa 1-10 kali massa Jupiter. Planet seperti itu juga disebut Jupiter panas. Ini merupakan eksoplanet raksasa mirip Jupiter yang ada di tata surya kita dan hanya butuh waktu kurang dari 10 hari untuk mengitari bintang induknya. Planet yang kita bicarakan ini perlahan bergerak mengelilingi bintang itu sampai akhirnya tertarik masuk ke atmosfernya dan akhirnya terperangkap di dalam inti bintang yang hampir mati. Perjamuan galaksi ini terjadi antara 10.000 hingga 15.000 tahun lalu saat bintang itu berusia sekitar 10 miliar tahun. Dan mengingat usianya yang sangat tua, proses menelan itu sendiri terjadi secepat kilat dalam satu gerakan. Ini sangat berbeda dengan Jupiter panas lainnya yang dilahap perlahan-lahan oleh bintang induknya. Para astronom gak yakin apakah ada planet lain yang mengitari bintang ini pada jarak yang aman. Kalaupun ada, mungkin butuh ribuan tahun sebelum akhirnya planet-planet itu menjadi hidangan utama atau makanan penutup si bintang. Yang jelas setelah para astronom tahu apa yang harus dicari, mereka akan terus memantau terjadinya peristiwa kosmik serupa. Karena suatu hari nanti, planet kita dan juga sebagian dari tata surya akan mengalami nasib yang sama, semua yang ada di sekitar kita akan lenyap dalam sekejap. Tapi kamu bisa tenang dan bernapas lega karena peristiwa itu tidak akan terjadi sampai 5 miliar tahun lagi. Saat itulah matahari diperkirakan akan kehabisan tenaga dan mengembang begitu besar hingga menelan planet-planet dalam tata surya seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jika manusia sudah berhasil mendiami planet lain pada saat itu, yang jaraknya paling tidak 10.000 tahun cahaya dari bumi, maka mereka akan bisa menyaksikan bencana ini. Matahari tiba-tiba menjadi jauh lebih terang dan melontarkan sejumlah materi keluar angkasa. Matahari akan menelan beberapa planet termasuk bumi sebelum akhirnya kembali seperti semula. Tapi bintang bukan satu-satunya objek di alam semesta yang menelan objek-objek angkasa lainnya. Ada monster kosmik lain yang melahap segala sesuatunya, bahkan cahaya. Sudah bisa menebaknya? Benar, yang kumaksud adalah lubang hitam. Tapi yang lebih menarik lagi, lubang hitam ini tidak hanya melahap segala sesuatu, tapi juga memuntahkannya. Belum lama ini, para ilmuwan mendapati lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita, tampak bocor. Kenapa hal ini sangat signifikan? Karena itu bisa berarti lubang hitam bernama Sagittarius A*, yang masanya 4,1 juta kali massa matahari ini bukanlah raksasa tidur seperti yang diduga sebelumnya. Dia mungkin masih aktif, dan kebocoran ini bisa jadi disebabkan karena lubang hitam tersebut cegukan ketika menelan awan gas. Dalam penelitian ini, tim astronom menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Teleskop ini membantu mereka menemukan semburan yang tampak seperti obor tiup. Semburan itu mendorong awan hidrogen di pusat galaksi kita dan tampak seperti memuntahkan gas mirip selang yang diarahkan ke tumpukan pasir. Hal ini sering terjadi di sekitar lubang hitam aktif yang dikelilingi materi yang tertarik ke arahnya akibat pengaruh gravitasi yang luar biasa besar. Sebagian materi ini masuk ke lubang hitam, tapi sebagian kecil lainnya tersapu keluar oleh medan magnet yang kuat. Penelitian ini menunjukkan ketika awan gas raksasa berada terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif, awan tersebut akan tertelan, kemudian lubang hitam itu bersendawa mengeluarkan semburan-semburan kecil materi.
Gelombang Fermi mungkin merupakan hasil dari sendawa yang terjadi sekitar 2 hingga 4 juta tahun lalu. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan menemukan gelembung gas panas raksasa yang bercahaya. Gelembung ini sejajar dengan semburan yang memanjang sejauh 35 tahun cahaya atau lebih dari lubang hitam supermasif. Para astronom menduga semburan itu bisa saja menghantam gelembung gas tersebut dan membuatnya mengembang. Nah, aku akan memberitahu sesuatu yang lebih menyeramkan lagi nih. Sepertinya ada lubang hitam yang saling memakan satu sama lain. Semacam itu, saat ini keduanya sedang berbagi makanan, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Biar ku jelaskan lebih detail ya. Para astronom menemukan 2 lubang hitam supermasif yang sedang melahap materi kosmik dari 2 galaksi yang menyatu di luar angkasa yang jauh. Kedua lubang hitam raksasa itu ditemukan dengan bantuan teleskop Atacama Large Millimeter Submillimeter Array atau ALMA. Teleskop-teleskop ini berada di Gurun Atacama, Chili bagian utara. Para ilmuwan awalnya menggunakan teleskop ini untuk mengamati 2 galaksi yang menyatu sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi. Para astronom juga menemukan 2 lubang hitam raksasa tumbuh berdampingan tidak jauh dari pusat galaksi yang menyatu, yaitu UGC 4211. Tampaknya kedua lubang hitam itu bertemu ketika galaksi induknya bertabrakan. Salah satu lubang hitam bermasa 200 juta kali masa matahari. Sedangkan yang satunya lagi sedikit lebih kecil, yaitu sekitar 125 juta kali masa bintang kita. Meskipun tidak tampak secara langsung, kedua lubang hitam ini dikelilingi gugusan gas dan bintang-bintang yang bersinar terang. Semua ini terseret mendekat oleh tarikan gravitasi lubang hitam. Seiring waktu, 2 lubang hitam ini akan saling mengitari satu sama lain. Dan pada akhirnya, keduanya akan bertabrakan dan menciptakan lubang hitam yang lebih besar lagi. Para ilmuwan sudah mengamati kedua lubang hitam ini dari berbagai panjang gelombang cahaya dan sampai pada kesimpulan bahwa keduanya cukup unik. Jaraknya paling dekat satu sama lain dari semua lubang hitam yang pernah dilihat oleh para astronom. Jarak antara keduanya hanya 750 tahun cahaya. Bagaimana jika matahari meledak? Bisa dipastikan itu akan sangat buruk bagi kita. Video ini sungguh singkat ya. Enggak lah, masih ada lagi. Jika matahari meledak, kekacauan akan terjadi di tata surya kita. Para ilmuwan mengatakan hal itu pasti akan terjadi suatu hari nanti. Tapi kenapa ya? Bagaimana persisnya itu akan terjadi? Dan mungkinkah kita bisa selamat dari peristiwa itu? Yuk coba kita cari tahu. Pertama, bersiaplah untuk perjalanan menuju inti matahari. Inti matahari penuh dengan atom-atom hidrogen yang sedang asik berdansa. Atom-atom ini sangat bersemangat sampai-sampai saling menabrak dengan sekuat tenaga. Dan ketika bertabrakan, sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu fusi nuklir. Dalam fusi ini, atom-atom hidrogen bergabung membentuk atom helium, sebuah eksperimen kimia dalam skala besar. Selama fusi nuklir ini, sedikit massa atom hidrogen diubah menjadi energi yang sangat besar. Disinilah persamaan Einstein yang terkenal, E sama dengan mc kuadrat berlaku. Energi dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas, memancar keluar untuk menerangi seluruh tata surya. Dan setelah semua proses ini berlangsung, sekelompok partikel berenergi yang disebut foton ikut bergabung. Foton ini seperti paket kecil cahaya, memantul dan melesat ke segala arah. Foton memainkan peran penting dalam membawa energi. Matahari melintasi ruang angkasa, menerangi dunia dan menghangatkan planet kita yang nyaman ini. Tapi untuk menjaga itu tetap berlangsung agar atom-atom tidak lepas dan menimbulkan kekacauan, inti matahari harus diberi tekanan yang sangat besar. Tekanan ini berasal dari bobot lapisan terluar matahari yang menekan bagian inti. Lapisan terluar ini meremas bagian intinya. Tapi lapisan dalam tidak menyerah. Energi yang dihasilkan dari fusi dan foton yang bergejolak berusaha keras untuk keluar dari inti matahari. Tapi inti matahari sangat padat dan tekanannya sangat besar, sehingga energi itu butuh waktu lama untuk bisa keluar. Energi itu memantul-mantul, diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel lain. Akhirnya setelah sekian lama, energi tersebut mencapai permukaan matahari dan melesat ke angkasa. Lalu sampai kepada kita sebagai sinar matahari.
Nah, sekarang kamu tahu cara kerja matahari, lalu apa yang terjadi ketika matahari mencapai akhir umurnya? Jadi begini, matahari memiliki persediaan bahan bakar hidrogen yang terbatas, sekitar 5 miliar tahun lagi, bahan bakarnya akan habis, setelah itu bintang ini akan mengalami perubahan besar. Perhatikan baik-baik ya, karena ada kemungkinan kita semua akan melewatkan hal ini. Pertama, matahari akan mengembang dan menjadi raksasa merah, memuai seperti balon. Ukurannya menjadi semakin besar hingga menelan planet-planet di dekatnya, termasuk bumi yang kita cintai ini. Bayangkan matahari akan memenuhi seluruh ruang angkasa. Jadi, kita bahkan tidak akan bisa melihat akhir dari matahari, kecuali pindah ke tempat yang lebih jauh. Setelah fase raksasa merah, matahari akan sedikit menyusut, lapisan terluarnya akan menghilang ke angkasa, meninggalkan nebula planet yang indah. Nebula ini akan menampakkan intinya yang bercahaya. Inti matahari yang kini dipenuhi helium akan mulai terdengar aneh dan juga mulai melebur elemen-elemen yang lebih berat seperti oksigen dan karbon. Reaksi ini tidak akan terlalu berenergi seperti pesta dengan hanya sedikit dansa dan lebih santai. Pada akhirnya helium pun akan habis dan matahari akan menjadi katai putih kecil seperti bintang tua yang sedang menikmati masa pensiunnya. Para ilmuwan memperkirakan matahari memiliki waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun lagi sebelum cahayanya meredup. Tapi jangan khawatir, pada saat itu manusia mungkin sudah bepergian ke galaksi-galaksi yang jauh atau bahkan berevolusi menjadi makhluk luar angkasa yang menakjubkan. Jadi matahari kita tidak akan lenyap dengan ledakan seperti kembang api. Matahari tidak cukup besar untuk menjadi supernova atau lubang hitam. Bintang-bintang superstar itu butuh massa yang jauh lebih besar daripada massa matahari untuk melakukan trik-trik kosmik tersebut. Tapi gimana kalau bintang ini meledak secara tiba-tiba? Kejadiannya tidak terduga dan tanpa sebab. Yuk kita simak. Bayangkan ini, matahari meledak dan bumi pun kacau. Peristiwa ini melepaskan energi yang sangat besar, mengirimkan gelombang kejut yang melesat di angkasa dengan kecepatan cahaya. Butuh waktu sekitar 8 menit bagi gelombang kejut ini untuk mencapai bumi. Kenapa? Karena jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Jadi cahaya matahari butuh waktu setidaknya 8 menit 20 detik untuk menempuh jarak itu dan sampai ke bumi. Sekarang kita bahas peristiwa itu sendiri, itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa dan juga akan menjadi akhir dari segalanya. Energi luar biasa yang dilepaskan akan menyebabkan matahari mengembang dengan cepat dan menelan planet-planet dalam termasuk bumi. Bukan itu saja, bersiaplah untuk ledakan radiasi yang sangat dahsyat. Matahari akan melepaskan semburan partikel bermuatan super. Partikel-partikel ini termasuk sinar X dan gamma yang bisa mengacaukan segalanya. Saat menghantam atmosfer, partikel-partikel berenergi tinggi ini akan mengamuk dan menimbulkan berbagai kekacauan. Partikel-partikel ini mengionisasi atmosfer, menciptakan denyut elektromagnetik yang sangat besar. Denyut ini seperti gelombang kejut bagi perangkat elektronik, membakar, menyetrum, dan membuatnya rusak. Jadi jika tidak ada pelindung, perangkat elektronik akan bermasalah. Bicara soal masalah yang terjadi setelahnya, planet kita akan menguap seketika. Akhir dari matahari bukan saja hanya mengacaukan bumi, tapi juga mendatangkan malapetaka bagi seluruh tata surya. Semburan energi yang sangat besar itu menghantam segala sesuatu yang dilaluinya. Planet-planet dan objek-objek lain akan terlempar dari orbitnya, menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian. Sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, hilang, lenyap atau tersebar di telan angin kosmik. Bahkan planet-planet yang selamat dari peristiwa ini mungkin akan keluar dari orbitnya, mengembara entah kemana. Jangan lupakan planet-planet luar seperti Jupiter dan Saturnus. Planet-planet raksasa ini menghasilkan panas internal sendiri yang membuatnya nyaman dan menarik banyak bulan. Tapi ledakan matahari akan mencuri kehangatan mereka dan mengubahnya menjadi tempat yang sangat dingin. Setelah membahas betapa dahsyatnya bencana ini bagi semua yang ada di tata surya, kita coba ajukan pertanyaan logis, bisakah manusia selamat? Jawaban singkatnya adalah tidak. Kita tidak akan selamat. Semuanya akan musnah, kecuali mungkin beberapa bakteri cerdik yang bersembunyi di balik kegelapan.
Tapi dalam skenario mustahil di mana matahari memperingatkan kita tentang rencananya, kita mungkin masih punya peluang. Jika kita tahu sejak awal dan punya waktu untuk mempersiapkan diri, kita bisa mencari cara agar selamat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena bumi sendiri tidak akan selamat dari amukan matahari, kita harus pindah ke tempat lain. Ingatkah kamu bahwa tidak semua planet akan hancur total? Sayangnya planet-planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, dan bumi akan lenyap. Jadi pilihan termudah adalah pindah ke sistem tata surya lain yang dimiliki planet mirip bumi. Tapi gimana jika bumi berhasil selamat dari bencana ini? Gak usah kita pikirin gimana hal itu bisa terjadi. Kita bahas konsekuensinya saja ya. Iklim kita akan berubah drastis pada saat-saat pertama ledakan matahari. Radiasi dan partikel-partikelnya akan menaikkan suhu secara drastis seperti gelombang panas yang tak kunjung berakhir. Kita bicara soal efek rumah kaca yang dahsyat nih. Lautan akan menguap, menciptakan awan tebal dan lembut yang memerangkap panas dan menolak melepaskannya ke angkasa. Setelah itu, tanpa pelukan hangat matahari, bumi akan segera menjadi freezer. Jadi kita harus berpikir kreatif. Salah satu idenya adalah berlindung jauh di bawah tanah, di mana kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh radiasi dan perubahan suhu tiba-tiba. Saat menggali lebih dalam, suhu akan meningkat. Jadi dengan alat dan sumber daya yang tepat, manusia bisa meringkuk di dalam bunker perlindungan, bertahan selama beberapa tahun tanpa sinar matahari. Kenapa hanya beberapa tahun? Ingatkah kamu bahwa matahari adalah pusat gravitasi tata surya kita? Tanpanya, bumi akan terombang-ambing mencari pusat gravitasi yang baru. Bayangkan planet kita, satelit kita, bulan, dan planet-planet lain perlahan bergerak di luar angkasa. Untungnya matahari kita kini masih ada, menjaga kita tetap hangat dan bersinar untuk lebih banyak lagi petualangan kosmik yang akan datang. Jadi kita masih aman untuk beberapa miliar tahun lagi, tapi seru juga sih membayangkan skenario yang mustahil. Nantikan skenario-skenario lain.